Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat limpahan nikmat, rahmat dan karunia Allah yang tidak terbatas. Hingga pada kesempatan ini kita semua diberikan nikmat sebaik-baik nikmat, yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah, para pemirsa, sahabat Al-Martok yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini untuk acara tayangan Al-Martok kali ini adalah edisi spesial. Kita akan membedah buku yang sangat menarik sekali dengan judul buku Membangun Keluarga Samawa. Tips di tengah badai tsunami perceraian. Karena mengingat bagaimana keluarga Samawa, Sakinah Mawaddah Warahmah ini adalah idaman setiap orang. Setiap orang tentu menginginkan dan mengidam-idamkan memiliki keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah. Alhamdulillah, di tengah-tengah kita telah hadir penulis buku tersebut, yaitu Bapak Dr. Yusef Solihuddin MAG. Kita sapa sama-sama. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di tengah segala kesibukannya menyempatkan hadir untuk bisa membedah karya tulis beliau di Al-Martok ini. Langsung saja kita sama-sama simak bersama bagaimana beliau membedah karya tulis beliau, buku tentang membangun keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah, tips di tengah badai tsunami perceraian. Kepada Al-Ustadz, maka kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada kali ini Al-Martok Podcast PPI 33 Al-Manar menyajikan edisi khusus ya, barangkali terkait dengan bedah buku Kiat Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah di Tengah Badai Tsunami Perceraian. Ada latar belakang sehingga saya mencoba terus berikhtiar untuk menghasilkan karya tulis ini. Yang pertama adalah latar yang bersifat normatif, artinya bahwa kita didorong semua keluarga-keluarga yang dibangun itu harus menjadi keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah. Keluarga-keluarga muslim yang telah mendeklarasikan diri, memproklamirkan diri dalam sebuah mahligai rumah tangga itu punya visi misi yang penting bagaimana keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah ini terus terwujud dalam setiap napas keluarga muslim. Nah, yang kedua, latar normatifnya itu ada istilah di dalam bahasa Arab yang dikenal dengan al-usratu imadul bilad biatahya wa bihatamud, bahwa keluarga itu sebagai tihangnya negara. Dengan keluarga yang baik negara bisa bangkit, dengan keluarga yang buruk amburadul keluarga bisa hancur atau bangsa bisa hancur. Jadi istilah itu memberikan satu gambaran bahwa keluarga itu sebagai tihang negara. Dengan keluarga yang baik negara bisa bangkit, dengan keluarga yang hancur, negara bisa mundur dan hancur. Nah, itu yang menjadi latar belakang normatif di mana peran posisi keluarga itu menjadi penting karena dia bisa menentukan arah dari kebangkitan dan kehancuran sebuah negara. Karena apa? Karena dari rahim keluarga itu mensuplai satu suami yang nanti bekerja di berbagai sektor usaha. Yang kedua, anak yang nanti dia akan menjadi penerus estafeta perjuangan bangsa. Kemudian yang ketiga, ada istri yang berperan sebagai benteng pertahanan untuk membangun pendidikan keluarga anak-anak kita. Jadi di sini suplainya sangat penting karena negara itu terdiri dari keluarga-keluarga. Nah, tapi kenyataan menunjukkan, nah ini latar belakang empirik. Karena saya selalu berangkat dari keadaan empirik. Sehingga ini perlu nih kayaknya buat satu
satu karya tulis. Betul, betul. Diharapkan karya tulis ini menjadi problem solver ya, menjadi pemecah terhadap masalah. Nah, persoalannya ternyata fakta di lapangan, apa yang menjadi normatif ideal itu di lapangan itu tidak begitu kentara. Padahal keluarga-keluarga itu menentukan secara umum, menentukan bangkit dan hancurnya sebuah negara. Nah, kalau kemudian ini tidak segera dibenahi, mahligai-mahligai rumah tangga muslim sebagai penopang kebangkitan negara, maka akan terjadi kehancuran negara. Jadi persoalan keluarga ini bukan persoalan dianggap kaleng-kaleng gitu ya. Bukan persoalan kaleng-kaleng, tapi persoalan yang menentukan nasib perjalanan kini dan mendatang negara, itu kuncinya. Nah, tapi kenyataannya ternyata tidak begitu. Karena terjadilah apa yang disebut dengan istilah, saya sengaja memakai istilah badai tsunami perceraian, karena memang kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Karena apa? Tadi akan terjadi snowball effect, akan terjadi efek bola salju dari sebuah mahligai rumah tangga itu. Nah, kenapa disebut badai tsunami? Kenapa kita membandai istilah badai tsunami? Karena kalau kita mendengar istilah tsunami kan, ngeri gitu ya, gelombang, bencana gitu, bencana yang besar, kemudian menimbulkan efek yang luar biasa. Nah, apakah itu sudah seperti itu analoginya? Pas tidak. Menurut saya itu pas. Karena apa? Karena kalau kita lihat data-data dari nasional, data regional, data nasional itu nasional, kemudian data regional tingkat provinsi, kemudian data tingkat kabupaten kota, ya itu sudah mengerikan persoalannya. Misalnya untuk kita di lingkungan kabupaten kota itu mungkin kisarannya sudah di kisaran, misalnya Purwakarta aja. Purwakarta itu kisaran perceraian itu per tahun di kisaran angka 2000-an per tahun. Jadi ada 2000 pasangan yang bisa terjadi perceraian. Kalau diurai lebih lanjut, mungkin per hari berapa pasangan yang terjadi perceraian. Nah, kalau dikalkulasi itu kurang lebih per hari di rata-rata kabupaten kota itu di kisaran sekitar 7 setel atau 6-7 setel itu terjadi separuh jiwaku pergi. Gitu. Jadi sebagian sudah kandas di situ. Jadi udah rata-rata sekitar 7 pasangan. Itu melalui jalur pengadilan agama. Bisa aja yang perceraian by video call. Kan begitu. Ada aku ceraikan kamu video call gitu ya. Tanpa melalui jalur pengadilan agama. Ini data yang terhimpun resmi di pengadilan agama gitu. Belum lagi yang cerai lewat SMS, cerai lewat Instagram, cerai by TikTok gitu. Ada kan seperti itu. Jadi ini adalah data seperti gunung es. Betul. Bencana besar tuh karena impact-nya kepada anak-anak. Ya, nanti akan ada snowball effect karena seperti gunung es gitu ya. Data ini artinya bisa jadi 1/10-nya muncul, 9/10-nya tadi banyak yang tidak melalui jalur-jalur resmi pengadilan agama. Yang tercatat saja sudah sangat banyak. Kurang lebih 6 atau 7 pasangan per hari. Berarti hakim pengadilan agama itu mengetuk trok 3 kali, berarti ada 6 janda baru, ada 7 duda keren baru per hari. Gitu loh. Dan itu rata-rata kabupaten kota sudah begitu. Belum lagi di daerah yang angka perceraiannya tinggi. Itu bisa di kisaran sehari itu bisa di kisaran 10 setel ke atas, 10 pasangan ke atas gitu. Misalnya menurut data sih daerah Pantura itu terbilang tinggi ya karena ada faktor kultural misalnya itu. Nah, itu akan bisa lebih tinggi. Nah, tentu yang kita khawatirkan secara umum ini ya, betul. Secara umum, walaupun tidak semua begitu, tapi secara umum para ahli melihat bahwa dengan ini bisa dikatakan sudah darurat. Bisa dikatakan darurat. Karena akan ada tadi snowball effect
efek bola salju ke berbagai aspek dampaknya, berat sekali. Dan itu pertaruhannya adalah masa depan negara. Pertaruhannya masa depan negara. Masa depan generasi Generasi muda kita betul. dan lain-lain. Banyak korban. Ada korban pasti. Di sini sudah jelas. Jadi ada latar normatif, ada latar empirik. Artinya latar empiriknya itu ternyata apa yang diharapkan keluarga muslim itu samawa, kenyataannya banyak yang bubar jalan. Kondisi seperti itu. Nah, tentu ini akan menimbulkan pertanyaan. Mengapa mungkin ya? Why? Gitu. Why ini bisa terjadi gitu. Tentu nah kalau kita lihat efeknya lah dulu ya. Efek dari apa yang dinyatakan tadi al-usroh imadul bilad biha tahya wa biha tamun, yang menentukan bangkit dan hancurnya negara keluarga itu, maka efeknya itu secara umum ya, secara umum. Tidak semua bahwa efek percaya itu negatif, tapi ini teori umumnya. Nah, menurut para ahli ada beberapa efek yang muncul negatif, terutama efek negatif. Yang pertama adalah efek psikologis. Efek psikologis itu ada asar, ada bekas psikologis itu bisa dalam bentuk trauma, dalam bentuk stres, dalam bentuk emosional yang tidak terkontrol, kemudian ekspresi-ekspresi psikologis yang menimbulkan dampak negatif. Betul. Itu bisa ketiga-tiganya. Bagi suami yang tidak punya benteng pertahanan keimanan yang bagus, akan kena efek psikologis itu. Bagi istri juga yang tidak punya benteng psikologis yang bagus, ya kena juga efek psikologis. Apalagi itu efek ke psikologis anak. Terlebih anak-anak apalagi. Anak apalagi. Itu jelas sekali. Akan ada efek. Misalnya istri juga karena sakit hati, dia kemudian tidak kuat benteng ke mentalnya, ya akhirnya dia lari stres, lari pada persoalan yang mungkin mengganggu kejiwaannya. Banyak terjadi. Atau misalnya karena suaminya telah menyakiti aku, memutilasi hatiku, kayak film Indosiar itu kan. Itu kan banyak sekali kasus di mana akhirnya dia karena dendam pada laki-laki, ya akhirnya dia wujudkan dalam bentuk PSK online misalnya. Ya, kemudian anak-anak karena dia tidak ada figur yang dibanggakan, baik orang tuanya, sehingga karena mentalnya masih labil, akhirnya mereka mencari ketenangan ke bentuk lain, atau dia mencari ekspresi lain. Ya, sering kita di sekolah misalnya menangani anak-anak bermasalah, asalnya dalam aspek psikologisnya. Setelah dilacak hampir rata-rata yang ya kan ada masalah lah di keluarganya. Betul. Nah itu efek psikologisnya. Mending kalau efek psikologisnya itu pas dia lari, pelariannya ke hal yang positif. Masuknya dia ke eskul, kemudian dikompensasi dalam bentuk kegiatan di ikatan remaja masjid, masih terselamatkan. Tapi ternyata kebanyakan kenyataan kebanyakan dia lari untuk kompensasi psikologisnya ke hal yang negatif. Bisa ke narkoba, lalu bisa dia kena cengkraman cinta sejenis karena dia galau, akhirnya dia curhat dengan teman sejenis, merasa klop, akhirnya tenggelam dalam lesbian, gay dan lain-lain. Atau ke kriminalitas larinya. Karena orang tuanya ini psikologis, akhirnya kompensasi psikologisnya ke kriminalitas dalam bentuk nyuri, rampok, apa. Nah, itu. Jadi luar biasa ini efeknya itu. Nah yang kedua efek ekonomi. Efek ekonomi ini juga akan berdampak ya, dalam pengertian efek ekonomi yang asalnya suami memberikan pendapatan kepada istri, kemudian terjadi perceraian, maka ada efek ekonomi. Misalnya suaminya atau istrinya jadi tidak punya pendapatan, lalu kemudian dia tidak punya solusi untuk ekonomi, itu juga akan membuka ruang pada kriminalitas. Ya akhirnya banyak kejadian di TV, di media, internet, seorang ibu rumah tangga dia mencuri di supermarket A, B, C, D, setelah ditelusuri dia
misalnya terjadi perceraian, kemudian dia untuk memberi susu anak-anaknya, misalnya begitu. Nah, jadi ekonomi itu berat. Belum lagi efek pada misalnya pendidikan. Saya anak-anaknya karena tidak ada biaya, akhirnya rontok pendidikannya, terputus sekolahnya. Nah, jadi snowball effect negatif ini secara umum ya, saya tidak melakukan gebuk rata efek, tapi secara umum para ahli melihat ruang-ruang itu. Jadi efek psikologis, ekonomi, pendidikan, kemudian sosial. Sosial jelas sekali. Minder gitu kan. Minder itu pasti banyak sekali itu persoalan-persoalannya. Nah, tentu ini yang disebut dengan efek dampak dari sebuah tragedi ya, secara umum seperti itu. Walaupun itu memang tergantung kembali kepada kekuatan mentalitasnya dari anggota keluarganya. Ya, ada banyak cerita juga yang kemudian maligay rumah tangganya tidak bisa dipertahankan, tapi dia sukses, ya, anak-anaknya sukses, perjalanannya tetap bagus gitu. Tidak semua begitu. Cuman secara umum para ahli melihat efek negatifnya lebih banyak gitu, lebih banyak efek negatifnya. Betul. Gitu.